Informasi Anyus pagi hari ini pemirsa, banjir merendam permukiman warga di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan Sabtu malam. Selain permukiman warga, banjir juga merendam sejumlah ruas jalan di Sengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo. Banjir membuat aktivitas warga terganggu dan sejumlah kendaraan terjebak di tengah banjir. Banjir terjadi akibat sampah yang menyumbat drainase dan penebangan hutan di kawasan hulu sungai. Warga berharap bantuan pemerintah untuk mengatasi banjir. Mungkin perlu diperbaiki kayak pembuangan, kayak drainase, selongan atau apa, supaya istilahnya air yang lewat lancar, turun lancar supaya tidak masuk ke. Terjadi aksi protes calon penumpang pesawat komersial di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang akibat keterlambatan penerbangan. Penerbangan Jakarta ke Palembang mengalami keterlambatan hingga terjadi aksi protes dari sejumlah calon penumpang. Pesawat penerbangan IU-872 yang dijadwalkan terbang pukul 15.10 WIB. Namun delay awal menjadi pukul 16.00 WIB, kemudian berubah kembali menjadi pukul 17.30 WIB hingga menjadi 18.20 WIB. Para calon penumpang merasa kecewa atas pelayanan yang dilakukan oleh maskapai. Hujan deras yang disertai angin kencang membuat sebuah papan reklame di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat roboh. Akibatnya sebuah sepeda motor tertimpa papan reklame dan sejumlah kendaraan roda 4 rusak. Papan reklame roboh di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat Sabtu siang dan menimpa satu kendaraan sepeda motor. Robohnya papan reklame diduga imbas angin kencang yang menerjang wilayah Jakarta dan sekitarnya. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun sejumlah mobil yang terparkir di halaman mengalami kerusakan di bagian kaca depan mobil. Pak, itu jagain. Angin kencang juga melanda wilayah kota Depok, Jawa Barat. Akibatnya sebuah papan reklame setinggi 10 meter tiba-tiba jatuh dan nyaris menimpa sejumlah kendaraan yang terparkir. Tidak ada korban jiwa atau luka dalam kejadian ini. Sementara warga sekitar berusaha untuk mengevakuasi material papan reklame. Aksi penyanyi dangdut trio Serigala di Pendopo Kabupaten Pati viral dan menuai kecaman. Atas penampilan yang dinilai warganet tidak pantas tersebut, Bupati pun meminta maaf. Inilah aksi 3 penyanyi dangdut atau trio Serigala yang tampil menghibur para tamu undangan di Pendopo Pati, Jawa Tengah dalam acara penandatanganan Akte Koperasi Merah Putih dan MOU Hari Jadi Pati. Selain bergoyang di atas panggung, salah satu personil juga turun menghampiri penonton yang membuat penonton riuh. Usai beredar luas, aksi yang dilakukan trio Serigala ini mendapat kecaman warga karena dianggap tak pantas ditampilkan saat acara formal yang dihadiri para pejabat. Atas kejadian ini, Bupati menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat. Sudewo menyebut aksi ini merupakan spontanitas dari penyanyi yang bersangkutan. Bagus lah, karena dari jogetannya kan ya nggak bagus kalau harus ditampilkan di forum seperti itu. Ya semoga nanti kedepannya para panitia lebih selektif buat kalau ada hiburan yang ada di
lingkungan pemerintahan. Maaf atas atraksi yang dilakukan oleh 3 serigala di Pendopo Kabupaten beberapa hari yang lalu. Atraksi tersebut spontan, saya pun terkejut tampilnya atraksi semacam itu. Memang itu tidak layak untuk dilakukan di Pendopo Kabupaten. Itu mestinya pasnya dilakukan di luar Pendopo Kabupaten. Dampak pencabutan izin tambang di Raja Ampat, masyarakat adat suku KW memblokade kawasan wisata dunia Pulau Wayak di Raja Ampat. Akibat aksi protes, sejumlah aktivitas wisata lumpuh total. Aksi blokade di kawasan wisata Pulau Wayak Raja Ampat dilakukan masyarakat adat suku KW. Mereka adalah pemilik hak ulayat yang kecewa atas keputusan pemerintah mencabut izin usaha pertambangan 4 perusahaan nikel, termasuk PT KW Sejahtera Mining. Sebagai bentuk perlawanan, masyarakat tak hanya menghentikan seluruh aktivitas wisata, namun juga melakukan pengusiran terhadap sejumlah kapal yang membawa wisatawan asing. Hingga kini pemalangan masih berlangsung di Pulau Wayak. Kawasan yang dikenal sebagai ikon wisata dunia ini pun lumpuh total dari kunjungan wisatawan. Nyatanya sekarang semua aman-aman saja, tidak ada kayak ini. Jadi kami prinsip orang KW bahwa kalau perusahaan tambang tidak dibuka maka Wayak pun tetap ditutup. Seperti itu kan Bapak-Bapak? Setuju? Setuju. Jadi kalau memang perusahaan tambang dibuka maka Wayak aktivitas seperti jalan seperti biasa. Setuju? Setuju. Menanggapi situasi memanas, pemerintah Kabupaten Raja Ampat mengeluarkan larangan sementara bagi wisatawan untuk berkunjung ke kawasan Pulau Wayak, distrik Waigeo Utara. Jadi saya sudah sampaikan ke Kadis himbauan untuk dalam waktu yang dekat ini jangan dulu, sambil kita coba pendekatan dengan pemerintah daerah, pendekatan dengan masyarakat di sana tentang mereka punya keinginan itu, baru setelah mereka sudah paham, sepakat, baru kita bisa buka lagi. Untuk meredam gejolak, Bupati Raja Ampat akan turun langsung ke lapangan untuk mendatangi masyarakat suku KW. Pemerintah mengajak masyarakat untuk tidak menjadikan sektor pariwisata sebagai sasaran protes yang justru bisa merugikan ekonomi lokal. Dari Pulau Wayak, Raja Ampat, Chandri Suripati, iNews melaporkan. Suara penolakan dan keprihatinan atas praktik penambangan nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya terus disuarakan oleh sejumlah organisasi pencinta alam, baik nasional maupun internasional. Salah satunya disuarakan oleh Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI. 4 dari 5 perusahaan nikel yang beroperasi di Raja Ampat, Papua, izin usaha pertambangannya telah dicabut. Namun suara penolakan dan keprihatinan atas aktivitas pertambangan nikel di Kabupaten Raja Ampat masih bergulir. Salah satunya berasal dari WALHI yang mengibaratkan aktivitas tambang di Raja Ampat seperti menjual ginjal untuk membeli ponsel. Karenanya WALHI meminta pemerintah juga mencabut IUP PT GAK. Yang pertama, hentikan semua aktivitas tambang di sana dan cabut izin semua tambang di Raja Ampat. Yang kedua, lakukan pemulihan terhadap wilayah yang sudah rusak sebelum dampaknya lebih besar kepada pesisir dan laut. Yang ketiga, lakukan investigasi dan penegakan hukum kepada pihak yang menerima. Sementara itu, Wakil Menteri SDM Yulio Tanjung menyebut PT GAK Nikel sudah bisa kembali beroperasi di Raja Ampat. Anak usaha PT Aneka Tambang atau Antam ini menjadi satu-satunya perusahaan tambang di Raja Ampat yang tidak dicabut izinnya oleh pemerintah. Yuliot menyebut kegiatan PT GAK Nikel sempat dihentikan sementara untuk analisis dan investigasi dugaan pelanggaran aturan. Hasilnya perusahaan ini tidak terbukti melanggar prosedur pertambangan sehingga izin operasi kembali diberikan. Pasangan selingkuh mengubur janin yang diaborsi di seberang Penggalangan Kota Padang, Sumatera Barat akhirnya ditangkap polisi. Pelaku berhubungan intim saat suami dipenjara karena kasus narkoba.
Polisi mencari wanita yang melakukan aborsi dan jenazahnya dikubur di kampung seberang Penggalangan, Padang Selatan, Kota Padang. Wanita ini mengakui telah melakukan aborsi dan mengubur janinnya bersama kekasihnya. Polisi kemudian mencari pria yang berselingkuh dengan wanita ini, ternyata berada tak jauh dari rumahnya. Pasangan kekasih ini kemudian dibawa ke kantor polisi dan menjalani pemeriksaan. Penguburan janin diketahui keluarga pelaku dan dilaporkan pada polisi. Pelaku sudah bersuami yang menjalani hukuman penjara karena kasus narkoba. Bersangkutan si Dinda ini hamil dan merasa ketakutan. Dia merasa ketakutan karena kandungan sudah menginjak usia sekian bulan. Jadi setelah itu mereka sepakat untuk melakukan aborsi. Polisi masih mendalami kasusnya. Para tersangka terancam hukuman 9 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Aksi pencurian barang dengan modus pecah kaca mobil terjadi di res area kilometer 62 tol Jakarta Cikampek dan terekam CCTV. Saat kejadian, mobil tengah terparkir dan korban sedang beristirahat. Penyergapan tim besar Polres Karawang saat mengejar 2 pelaku modus pencurian pecah kaca mobil. Nama kamu siapa? Nama kamu siapa? Supriyanto, Bu. Buyung, Pak. Hah? Supriyanto, Bu. Iya. Penangkapan dilakukan setelah korbannya melapor ke Polres Karawang. 2 pelaku merupakan warga Tangerang. 1 pelaku ditangkap di minimarket daerah Tangerang dan 1 lainnya di kediamannya. Sebelumnya, detik-detik saat aksi 2 kawanan pelaku spesialis pencurian barang berharga dengan modus pecah kaca mobil terjadi saat mobil tengah diparkir di res area kilometer 62 tol Jakarta Cikampek, terekam CCTV. Saat kejadian, mobil minibus tengah ditinggal pemiliknya beristirahat untuk makan. Hanya dalam hitungan menit, pelaku berhasil menggasak 4 unit laptop, uang Rp19.500.000 dan barang berharga lainnya. Saat itu ditinggal untuk makan oleh para korban. Tanggal 10 Juni 2025 para pelaku bisa kita bekuk atau kita tangkap ketika mobil sudah terparkir, kemudian dipepet dari samping. Setelah itu pelaku beraksi dengan memecahkan kaca. Saat ditangkap, kedua pelaku tak berkutik dan segera dibawa ke Mapolres Karawang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Akibat kejadian, keempat korban mengalami kerugian lebih dari Rp100 juta. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan melaporkan. Rampas sepeda motor mahasiswa yang ditumpanginya, pelaku begal babak belur dihajar massa. Video amatir ini merekam kejadian saat pelaku begal menjadi bulan-bulanan warga di Jalan Tanjung Aur, Kecamatan Ilir, Barat 1, Palembang. Pelaku dihajar massa lantaran nekat merampas sepeda motor mahasiswa yang ditumpanginya. Saat akan merampas motor, pelaku bahkan nekat menyeret korban sejauh 40 meter hingga korban terluka. Dalam menjalankan aksinya, pelaku berpura-pura minta diantar. Namun dalam perjalanan, pelaku justru membawa kabur sepeda motor yang dipinjamnya. Untuk proses penyelidikan, pelaku sudah ditahan di Mapolsek Ilir Barat 1 Palembang. Ada seorang korban yang mana sedang mengendarai kendaraan. Saat itu dia di stopin oleh orang lain dengan tujuan minta antar ke suatu tujuan. Setelah itu di tengah perjalanan si korban diminta untuk turun untuk membeli minuman. Setelah itu motor berusaha dibawa kabur oleh si pelaku tersebut. 1 rumah dan 3 bangunan lainnya terbakar di permukiman padat penduduk di Cianjur, Jawa Barat. Kebakaran terjadi akibat anak-anak yang main masak-masakan di dalam rumah.
Kobaran api melahap seluruh bagian bangunan rumah di Kampung Kulon, Kelurahan Sayang, Cianjur, Jawa Barat, Sabtu sore. Banyaknya material bangunan yang mudah terbakar serta tiupan angin yang cukup kencang membuat kobaran api cepat melahap seluruh bagian rumah. Kejadian tersebut disebabkan adanya aktivitas anak-anak yang tengah main masak-masakan di dalam rumah menggunakan api tanpa pengawasan orang tuanya. Petugas pun sempat kewalahan lantaran posisi rumah berada di dalam lingkungan padat permukiman. Menurut petugas pemadam kebakaran, saat kejadian orang tua anak tengah tidak ada di rumah. Kobaran api juga nyaris merembet ke bangunan masjid dan rumah warga lainnya. Tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut, namun kerugian ditafsir mencapai hingga ratusan juta rupiah. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, Ainus melaporkan. Menunaikan ibadah sholat subuh untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, Anda kembali di Anyus Pagi. Pemirsa, seorang warga Australia terciduk membawa 2 paket narkoba jenis kokain dan MDMA saat polisi melakukan penindakan lalu lintas di Badung, Bali. Tersangka kini diperiksa oleh Satres Narkoba Polres Badung. Periksa kantongnya. Penangkapan tersangka penyalahguna narkoba ini berawal dari operasi hunting system pelanggaran lalu lintas yang dilakukan Satlantas Polres Badung. Terlihat tersangka berinisial NPJ, 33 tahun, menunjukkan gelagat mencurigakan saat petugas meminta menunjukkan kartu identitas dan surat kelengkapan kendaraan. Tanpa diduga, 2 benda mencurigakan jatuh dari saku celana tersangka berkewarganegaraan Australia. Terbukti benda yang dibawa tersangka adalah jenis kokain seberat 1,5 gram dan MDMA seberat 0,69 gram. Kan tangan kirinya ini Pak, Bu, merupakan saku nih. Ketika diangkatnya gini, jatuhlah itu barang 2. Sehingga dasar itulah kita lakukan pemeriksaan baik urin maupun ke vilanya. Atas perbuatannya, tersangka diancam pidana penjara hingga seumur hidup. Dari Badung, Bali, Indra Ari, Ainus melaporkan. 2 warga negara Australia ditembak oleh orang tak dikenal di sebuah villa kawasan Pererenan, Munggu, Badung, Bali. Tim Inafis dan Satreskrim Polres Badung masih melakukan olah tempat kejadian perkara hingga Sabtu sore. Sejumlah lubang bekas peluru juga terlihat di beberapa bagian bangunan villa. 1 korban ZR 32 tahun dinyatakan meninggal dunia dan 1 korban lainnya SG 35 tahun masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Profesor Ngurah, Denpasar. Polisi masih memburu pelaku penembakan dan menyelidiki motif pelaku. Yang 1 korbannya tidak terlalu parah, cuma mungkin ada bekas pukulan. Ada saksi yang dipanggil? Nah, sampai sekarang masih kita kompulir di lapangan karena informasi kita terima juga baru pagi ini. Dan indikasinya pelakunya ada apakah warga lokal atau warga negara asing? Nah, masih penyelidikan. Sabar. Saya belum bisa memastikan itu motifnya apa dan lain sebagainya karena kita juga masih penyelidikan ini. Nanti kalau memang sudah terang benderang, pasti saya informasikan pada rekan. Kita beralih ke Jakarta Timur, pemirsa. Petugas rescue pemadam kebakaran sektor Ciracas berhasil mengevakuasi seekor ular sanca sepanjang 3,5 meter dari permukiman warga. Ular tersebut pertama kali dilihat oleh sejumlah warga yang tengah melakukan aktivitas ronda, namun tak berani menangkapnya. Dengan sangat berhati-hati, petugas rescue pemadam kebakaran berupaya mengevakuasi seekor ular sanca sepanjang 3,5 meter di Jalan TB Simatupang, Susukan, Ciracas, Jakarta Timur pada Sabtu dini hari. Tak membutuhkan waktu lama, ular tersebut dapat ditangkap oleh petugas pemadam kebakaran menggunakan alat pencapit. Ular berukuran cukup besar ini pertama kali dilihat oleh sejumlah warga yang tengah melakukan aktivitas ronda. Namun warga tak berani menangkapnya hingga akhirnya meminta bantuan petugas rescue pemadam kebakaran sektor Ciracas. Ada
Pemadam Ciracas atas responnya bahwa kami di sini sudah melapor dan segera datang kemari. Terima kasih banyak. Semoga tetap jaya Pemadam Ciracas. Dalam proses evakuasi, 3 personel rescue pemadam kebakaran dilengkapi sejumlah alat dikerahkan ke lokasi. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sementara di Bangkalan, Jawa Timur, seekor ular piton berukuran besar menghebohkan petugas piket jaga di Mapolsek Tanjung Bumi. Polisi dan warga berhasil mengevakuasi ular yang menjebol plafon ruang tahanan. Seekor ular piton besar di atas plafon Mapolsek menggegerkan penghuni Polsek Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan. Awalnya petugas jaga melihat salah satu plafon Mapolsek ambruk. Saat diperiksa, petugas melihat seekor ular menggeliat di antara kayu rangka plafon. Namun saat hendak ditangkap, ular tersebut kembali menghilang di dalam plafon. Ular kembali muncul diiringi runtuhnya plafon lain termasuk di atas ruang tahanan Polsek. Penangkapan ular berlangsung dramatis. Ular sempat melilit tangan petugas yang menangkapnya. Ular itu kira-kira lebih dari 5 meter. Evakuasi sempat bongkar plafon karena panjang ular itu dan berat ular itu masih nyangkut pada kayu-kayu plafon, sehingga harus merusak plafon. Hewan melata ini pun sempat pula menjadi tontonan warga sekitar yang penasaran. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Sahrawi, iNews melaporkan. Bangun Jo. Ke informasi lain pemirsa, penyanyi cilik FP menjenguk ayahnya yang ditahan di Mapolresta Banyuwangi karena kasus judi online. FP mengaku tidak kaget ayahnya ditangkap lantaran telah lama kecanduan judi online. Didampingi kru manajemen, penyanyi cilik FP mendatangi Polresta Banyuwangi, Jawa Timur untuk menemui ayahnya Joko Suyoto yang ditahan karena kasus judi online. FP yang sedang persiapan untuk manggung di Jakarta sengaja pulang ke kampung halamannya di Banyuwangi demi menjenguk ayahnya. FP mengaku tidak kaget ayahnya ditangkap polisi sebab menurutnya ayahnya telah lama kecanduan judi online. Terkait soal sumber uang untuk bermain judi online, FP mengaku tidak tahu menahu. Tapi ia mengaku kerap mengirim uang ke ayahnya hasil dari manggung dan menyanyi. Yang pertama kita mengapresiasi kinerja kepolisian Indonesia, misalnya kinerja kepolisian yang sudah menetapkan ayahnya Farel sebagai tersangka kasus judul ya. Di sini mungkin kita harapan dari kita beliau berubah ya setelah kejadian dapat hukuman ini, jadi bisa merenung ya kesalahan-kesalahan, jadi kedepannya bisa berubah lah, itu harapan dari saya gitu. Sebelumnya, ayah FP Joko Suyoto ditangkap di rumahnya di Desa Kepundungan, Kecamatan Srono saat hendak mengantar salah satu anaknya ke sekolah Selasa lalu. Saat ditangkap, pelaku tidak bisa mengelak karena dalam ponselnya terdapat sejumlah transaksi perjudian online. Sejumlah saksi termasuk istri pelaku juga sempat diamankan namun akhirnya dipulangkan karena tidak terbukti terlibat. Kepada polisi, pelaku mengaku nekat main judi online hanya untuk mengisi waktu luang. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan.